Aku banyak diceritain kalau dia stand up untuk kayak membela bullying tuh suka diledekin, SJW lu. Emang kenapa kalau kita SJW? Emang kenapa kalau kita lebay? Emang kenapa kalau kita peduli gitu? Ya udah, itu bukan sesuatu yang memalukan sih menurut aku. Kenapa sih orang tuh suka ngebully orang? Karena gak suka sama dirinya sendiri. Ketika orang gak suka sama dirinya sendiri, ketika orang gak bisa menerima kekurangan dirinya sendiri, dia akan mencari cara dari luar untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Aku ngeliatnya kalau di Indonesia tuh orang tuh bukan gak peduli kalau ada bullying, tapi gak tahu mau ngapain. Dengan kamu ada untuk teman-teman kamu, dengan kamu nunjukin bahwa kamu peduli, artinya tuh besar banget loh buat dia. Artinya tuh bisa membangkitkan dia lagi, bisa bikin warnanya dia balik lagi. Apa yang mesti paling bisa kita lakukan untuk seenggaknya tuh bukan hanya nyebutin daunnya gitu, tapi mungkin kita bisa nebang dari akarnya. Apapun tujuan hidupnya, apapun jenis manusianya, bagaimanapun karakternya, itu fondasi dasar yang harus dipunyai itu sebenarnya empati. Yang perlu banget tetap dilakukan adalah membangun budaya untuk berani bercerita, untuk berani mendengar. Kita udah di jalur yang benar gak sih sistem pendidikan kita sekarang? Kak Waita Tiri, selamat datang di Cerita Masyarakat. Terima kasih. Akhirnya bisa ngobrol langsung. Udah lama loh kita pengen undang Kak Waita Tiri setelah beberapa waktu viral. Iya. Itu cukup rame tuh. Ada anak Indonesia begitu keren. Salah satu buku yang Kak Waita Tiri tulis, The Missing Colors judulnya ya kalau gak salah. Iya. Itu jadi bahan baku untuk ajaran di Harvard ya? Iya betul. Wow. Boleh diceritain dulu gak apa yang ngebentuk Kak Waita Tiri tuh bisa jadi seperti sekarang, mulai dari masa kecilnya Kak Waita Tiri? Kalau dari kecil, jadi aku anak pertama, dan aku tumbuh di keluarga yang menurutku cukup balance ya, I would say. Kayak kan kalau sekarang suka dibilang ada yang parentingnya itu tipikalnya yang yang VOC, terus kayak yang ada juga yang kayak gentle parenting gitu. Mungkin aku agak di tengah-tengah ya. Adalah fase-fase dan aku rasa ini common untuk dirasakan di mana orang tua aku juga cukup keras. Tapi kalau dalam pelajaran sih kayaknya gitu ya. Jadi dari semua yang diajarkan dalam pelajaran tuh kayaknya aku memang kayak ya pokoknya kalau pendidikan akan diperjuangkan lah sampai gimana pun gitu. Makanya kayaknya growing up aku selalu percaya bahwa kayak kalau aku mau ngebuka sesuatu yang baru, kalau aku mau bisa sesuatu yang baru, aku mau lebih jauh lagi, caranya tuh ya pendidikan gitu. Makanya dari dulu memang selalu peduli dengan pendidikan, baik itu untuk diriku sendiri maupun juga untuk orang lain. Sampai akhirnya aku punya ketertarikan tentang menulis, tapi gimana ya caranya bisa konekin something yang more creative dengan something yang more academic. Dan akhirnya aku mencoba membawa itu ya dari dari kuliah tadi yang aku sih nulis buku The Missing Colors itu gitu. Sejauh mana orang tua tuh ngebentuk Kak Waita Tiri yang sekarang gitu? Mungkin mulai dari cara mendidiknya, ada nggak kayak treatment kayak ini kecil tapi kayak ngebentuk Kak Wai sampai sekarang? Apa ya? Kayaknya kalau dari cara mendidik sebenarnya lebih ke aku selalu diajarkan untuk ya ini terlepas ada keterbatasan atau tidak ya. Aku selalu diajarkan untuk kayak I have to do something to earn something gitu. Walaupun misalnya kayak kalau masalah keuangan karena memang gak ada, jadi yang harus berjuang itu misalnya kayak ngumpulin duit dan nabung. Tapi hal lain pun begitu. To deserve something tuh aku harus kayak bisa membuktikan, aku harus kayak bisa ngasih tahu bahwa I deserve to earn it. Termasuk kayak izin dari orang tua gitu, izin mau jalan-jalan, izin mau ngapain, izin mau ngekos gitu. Itu juga kayak sesuatu yang kayak harus dibuktikan lah bahwa I deserve to earn it gitu. Itu kayaknya lumayan shaping aku sekarang. Dan banyak ya tadi Kak Waita Tiri singgung soal bagaimana gaya mendidik orang tua kan macam-macam lah. Tergantung zaman juga, tergantung budaya juga. Dan apalagi sebagai sosok perempuan dari anak ke berapa Kak? Kalau bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara dan pertama. Iya. Dan aku ngerasa termasuk ya dihimpit oleh generasi juga kan. Gimana akhirnya Kak Waita Tiri terus berusaha survive, bertahan dan terus memperjuangkan mimpinya di tengah banyak sekali tekanan. Itu kayak itu challenge utama sih kayaknya dalam hidup. Dan aku rasa ini juga banyak dialami sama teman-teman yang lain juga ya, yang mungkin posisinya sama, tapi kayaknya memang aku sudah berdamai dengan
fakta bahwa dalam hidup ini tuh kayak sometimes I have to work harder than other people aja sih. Aku sudah berdamai dengan itu kan, mungkin kayak nggak adil nih mentang-mentang aku anak pertama aku jadi harus begini gitu. Tapi ya kayaknya at this point aku udah berada di fase ya memang mungkin hidup aku tuh harus lebih berjuang aja sih dari orang lain, dan jadinya nggak terlalu yang ngeluh tetap ada, tapi kayaknya lebih banyak mencoba untuk legowo, karena orang-orang bisa dapatkan dengan 2 langkah, mungkin aku harus kayak 10 langkah gitu. Jadi kayaknya aku mulai berdamai dengan itu aja sih. Setelah lulus kan Kawa itu kerja dulu ya, kalau nggak salah 6 tahun. Iya betul. Habis itu mungkin memilih lagi untuk fokus ke pendidikan. Nah, boleh diceritain nggak fase dimana mungkin hari itu tuh kayak jadi gejolak gitu antara gue memilih A atau memilih B atau memilih C dengan situasi yang mungkin tuh tidak menentu dan penuh ketidakpastian ya, sama seperti hari ini sih. Apa yang mesti dipersiapkan? Kayaknya aku tuh banyak keputusan yang aku lakukan yang kayak misalnya lanjut studi, terus kayak akhirnya memutuskan untuk karena aku perempuan ya, jadi salah satu keputusan besar yang aku harus lakukan, yang aku harus buat pada saat itu adalah mau lanjut studi apa mau nikah. Karena aku waktu itu tuh berangkat kuliah itu umur 28 tahun. 27 ke 28 tahun lah. Di saat kayaknya untuk teman-teman aku di seumuran aku rata-rata udah pada menikah gitu. Jadi itu salah satu decision besar yang aku harus buat juga sih pada saat itu. Tapi kayaknya memang mindset yang aku pegang pada saat itu, aku lebih ke kayak ya udah cobain aja dulu, dan I let the result decide gitu loh. Jadi kayak kalau dia dapat ya berarti ini jawabannya. Kalau dia nggak dapat berarti bukan ini jawabannya. Kalau aku daftar S2 keterima berarti jawabannya S2. Kalau nggak keterima ya udah berarti aku nggak usah S2 gitu. Aku waktu itu karena aku bingung jadi aku membiarkan, ya udahlah lihat nanti hasilnya apa, itulah keputusanku. Menarik sebenarnya, dan ada satu kalimat yang kayak kita ambil juga dari tayangan yang nyambung dengan jawaban Kak Waita Tiri tadi tentang fase pergolakan antara keputusan, antara keberanian, dan Kawai ngebayangkan bahwa di fase muda tadi itu tuh kayak kita naik angkot ugal-ugalan gitu, kayak kita naik angkot tapi angkotnya ugal-ugalan gitu. Nah, kapan momen dimana tuh kayak kita ngerasa bahwa ini ugal-ugalan nih, gue harus lompat kah atau bilang kiri atau untuk berhenti gitu. Gimana keputusan kayak untuk tetap memegang kendali terhadap diri pada saat itu? Kayaknya kalau aku lebih ke kayak ibaratnya aku kan selalu mengibaratkan umur, terutama umur 20-an ya. Aku selalu mengibaratkan itu kayak naik angkot yang supirnya ugal-ugalan. Tapi somehow aku selalu memilih untuk kayak ya udah angkotnya ugal-ugalan tapi aku di dalam aja terus, aku enggak mau keluar gitu. Biarkan supirnya yang menentukan aku harus gimana, gimana caranya aku bisa pegangan aja di dalam gitu. Jadi fokusnya bukan ke make sure apakah aku tetap berada di dalam atau aku harus kayak udah keluar aja dari ugal-ugalan ini. Aku lebih memilih gimana caranya aku bisa stay di dalam perjalanan yang berlika-liku itu gitu. Karena menurut aku aku takut bosan aja sih kalau misalnya memilih jalan yang yang biasa-biasa aja gitu, kayak yang main aman gitu kali ya. Aku takut merasa bosan sebenarnya. Karena melihat dari pengalamanku selama ini kayaknya aku mudah bosan termasuk dalam pekerjaan, dalam apa. Makanya aku selalu kerja kreatif karena menurut aku yang monoton itu membuat aku pribadi itu membosankan. Jadi kayaknya kalau untuk menghadapi itu ya aku lebih ke coba hadapin aja dulu, lihat nanti dari ya udah kayak yang pertama-tama mungkin pasti akan salah, pasti akan banyak yang perlu dipelajari, pasti akan banyak yang malu-maluin, tapi kayak ya udah, kalau nggak pernah malu, nggak pernah salah, nggak pernah melalui itu semua ya kita nggak akan bisa jadi yang lebih baik kan, karena kita nggak tahu rasanya kalah, rasanya malu gitu. Ya, dalam kehidupan ini kan kayak selalu ada fase persimpangan jalan ya, antara kita tuh harus memilih jalan yang kelihatannya susah atau memang kayak ini udah nyaman nih, jadi gue harus kayaknya nggak mau ninggalin perasaan ini deh. Dan kadang kayak kita terjebak di situ bukan karena kita lemah sih menurutku, bukan karena kita juga nggak peduli sama hidup kita, tapi karena ada banyak di luar dari kita yang memang sengaja untuk bikin kita tuh kayak merasa nyaman tiap hari gitu. Terlalu banyak dopamin instan, terlalu banyak hal-hal yang bikin kita kayak ngapain sih gue berproses, ngapain sih gue nge-gym gitu misalnya buat
apa dan segala macam. Nah di titik itu akhirnya saya nyambung dengan Kawai tadi kayak soal paling penting tuh sebenarnya startnya gitu, mulai day one-nya gitu. Nah aku nggak bisa bayangin sih bagaimana Kawai akhirnya memilih keputusan untuk ke Amerika, dan ada cerita Kawai bahkan juga mengalami apa ya kayak semacam anxiety juga pada saat di sana. Itu gimana akhirnya Kawai itu kayak tetap teguh dengan keputusan meskipun banyak sekali mungkin pertimbangan yang mungkin bisa Kawai pilih gitu. Kalau aku kayaknya apa ya, mencoba bertanggung jawab dengan keputusan yang aku buat. Jadi kayak kalau aku bilang aku mau S2, ya udah. Tapi aku juga tahu kalau misalnya nanti aku S2 dan aku kesulitan dan aku nangis-nangis dan aku apa, kayak ya salahku juga sih gitu. Jadi kayak ya udah, mau nggak mau tetap dilakukan aja, mau nggak mau diinin aja. Dan waktu itu aku membuat decisionnya tuh nggak, jujur aku untuk bikin decision S2 tuh nggak lama, beneran kayak langsung kayak oke, S2. Karena aku takut kalau lama aku nggak jadi-jadi. Kalau lama pasti aku akan mikir-mikir, akan kayak tapi nanti harus ini, tapi nanti harus itu, kebanyakan tapi gitu loh. Aku kayak oke, saya tidak akan membiarkan tapi itu masuk ke kepala saya. Jadi aku kayak oke, ya udah daftar gitu. Oke, ya udah kita siap-siap langsung sekarang. Dan akhirnya ketika mengalami yang di sana, yang aku bilang kan aku selama di S2 itu sempat anxiety disorder juga, masih sih sampai sekarang gara-gara di sana. Itu ya aku mencoba untuk kayak ya udah konsekuensi, karena dulu main terobos aja gitu. Menerima, aku mikirnya ya, gitu. Menerima. Lalu pas perjalanan memilih Harvard sebagai destinasi untuk belajar, ada gak satu cerita yang akhirnya tuh bikin Kawai pulang ke Indonesia, aku pengen beresin ini deh. Setelah perjalanan panjang kayak sampai kemudian balik ke Indonesia, ada gak satu cerita atau momen penting yang bikin Kawai tuh gue gak bisa biarin ini gitu? Kayaknya sebenarnya terjadinya tuh waktu di sana. Jadi waktu aku S2, awalnya tuh aku berangkat karena aku kan background aku tuh di penulisan kreatif, background aku selalu di kreatif marketing, dan aku tuh pengen banget bikin film anak. Aku pengen banget bikin film edukasi lah. Dan aku berangkat dan aku belajarnya tuh untuk itu. Tapi ketika di sana aku ingat banget di 2022 akhir itu tuh aku dalam 1 bulan, nggak 1 bulan, dalam 1 minggu aku 2 kali melihat berita di Indonesia tentang kasus perundungan yang merenggut nyawa anak-anak. Wah ya. Gitu. Dan itu aku langsung kayak aku geser, langsung banting setir. Yang tadinya aku kayak oke, aku mau bikin film for fun gitu, ya belajar tentang itu, tapi aku kayak aku harus kayaknya mulai sekarang aku langsung telusuri lebih banyak tentang perundungan sih gitu. Makanya sebenarnya tuh perundungan itu mungkin dari 1 tahun aku kuliah, baru kayak di 1/4 akhir tuh aku beneran kayak langsung deep dive gitu ke perundungan tuh gara-gara itu sebenarnya. Aku tahu ada masalah itu sebenarnya, aku juga korban, tapi ketika di sana dan baca itu aku kayak aku ya udah aku langsung pelajarin sekarang. Dan itulah makanya akhirnya lahir si buku The Missing Colors itu gitu. Karena 2 berita itu sebenarnya. Oh, dan ya lagi-lagi ya, buku tuh nggak bisa tiba-tiba tercipta dan kayak langsung teresonansi gitu dengan orang lain. Makanya buku yang keren tuh menurutku salah satunya karena kita yang menjadi buku itu gitu. Iya. Dan betul. Boleh diceritain nggak sedikit Kak tentang buku ajaran atau The Missing Color itu? Jadi The Missing Colors ini sebenarnya tuh kisah nyata. Jadi ini buku anak-anak. Bukunya tuh full buku bergambar gitu untuk anak-anak. Tapi dia diangkat dari kisah nyata penyintas perundungan di Indonesia. Bukan aku, tapi ada narasumber yang juga kenal dekat sama aku. Tapi aku memang pengen mengangkatnya tuh. Jadi selama ini kan kalau kita ngomongin bullying tuh kebanyakan orang ngebahasnya dari segi yang menyeramkan gitu, yang negatif ya. Perundungan itu bisa membuat bla 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 gitu. Itu penting, orang perlu tahu dampaknya apa aja. Tapi menurut aku satu yang masih jarang dibahas adalah gimana kalau ternyata kita sudah pernah kena perundungan, kita tuh bisa balik lagi tahu gitu. Kita tuh nggak selamanya akan rusak kalau kita pernah dirundung. Kita pernah jadi korban bukan berarti kita nggak worth it seumur hidup kita gitu. Dan ini aku mengambil ceritanya dari salah satu korban yang akhirnya dia bisa bangkit karena dia ketemu sama circle baru. Jadi dia di sekolah dirundung, terus dia pindah sekolah dan dia ketemu sama circle baru, dan circle ini tuh kayak beneran ngubah dia 180 derajat. Ya udah dia balik lagi gitu. Jadi kalau dia bilangnya tuh manusia yang utuh lah.
yang tadinya dia ngerasa kayak udah, makanya judulnya The Missing Colors, karena tadinya tuh dia ngerasa dia gak ada warnanya. Jadi dia mulai dengan manusia yang berwarna, terus dia selama dirundung dia ngerasa dia tuh invisible, abu-abu, gak ada warnanya. Terus pas ketemu sama si teman-temannya ini ngasih warna lagi ke dia gitu. Jadi aku tuh pengen yang disampaikan ketika ngomongin perundungan itu bukan cuman akibatnya apa, tapi apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai teman, apa yang bisa dilakukan kita sebagai korban untuk ya kalau sudah terjadi harus gimana. Kalau misalnya kita ngelihat teman yang dirundung harus gimana. Karena biasanya aku ngelihatnya kalau di Indonesia tuh orang tuh bukan gak peduli kalau ada bullying, tapi gak tahu mau ngapain. Jadi aku mencoba menyampaikan itu dari buku itu bahwa dengan kamu ada untuk teman-teman kamu, dengan kamu nunjukin bahwa kamu peduli, itu tuh artinya tuh besar banget loh buat dia. Artinya tuh bisa membangkitkan dia lagi, bisa bikin warnanya dia balik lagi. Itu yang aku pengen coba sampaikan dari buku itu sih. Dan lucunya buku itu malah lebih banyak resonate-nya sama orang-orang yang udah dewasa. Aku malah lebih sering baca komentar, testimoni. Walaupun itu buku banyak dipakai di sekolah-sekolah, tapi testimoninya tuh justru banyak dari orang dewasa kayak, Kak aku baca buku itu terus aku nangis katanya, terus aku beneran jadi ingat aku bla 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 bla. Terus dia jadi cerita, aku juga ngalamin kayak gitu, aku juga udah ketemu alhamdulillah dengan teman aku, dengan suami aku, dengan istri aku gitu, yang akhirnya membuat dia tuh ada warnanya lagi gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya pengen disampaikan dari bukunya. Ya aku ngerasa juga kebanyakan penyintas bullying itu kan memendam ya. Betul. mengendap sampai kemudian paling parahnya kan nggak tahu tuh meledaknya kapan. Iya benar. Aku salah satu pernah jadi korban bullying juga sih. Dan aku kayak ngerasa ketika dibully, terutama pada saat itu adalah cara bicara aku yang gagap, yang gak lancar. Yang pada saat itu ditertawakan itu tuh bikin ngeblank dan kayak akhirnya bikin beberapa personality tuh kebentuk gitu. Kayak kita lebih susah membaur, kita gak terbuka sama diri kita sendiri. Dan ada fase dimana yang memang bikin aku akhirnya kembali ngelihat diriku yang sebenarnya setelah aku ngelihat bahwa blind spot ini harus dicari nih jalan keluarnya gitu. Dan mengakui itu tuh menjadi akhirnya bikin kita jauh lebih bisa menerima diri dan akhirnya bisa mencocokkan diri kita tuh dengan tidak memaksakan topeng yang kita punya masuk ke circle ataupun orang lain. Nah, aku pengen nanya soal bagaimana akhirnya apa yang Kak Waita Tiri inginkan, apa ya bisa dibilang tadi mungkin kayak kita bisa lihat bagaimana puncak dari menurutku mungkin masalah remaja kayaknya tahun-tahun ini deh. Kayak kita bisa lihat pelecehan seksual, kita bisa lihat kekerasan bukan hanya nonverbal tapi juga verbal. Nah, apa yang mesti kita bisa lakukan gitu dengan hari ini tuh mungkin dengan modal apa ya bisa dibilang apakah cukup gitu kita menghentikan yang masalah sistemik ini? Bagaimana kita bisa memulainya gitu? Kayaknya sebenarnya semuanya harus dimulai. Sulitnya sebenarnya yang sulit adalah karena ini kan sistemik ya. Jadi kayak perubahannya tuh baru bisa terjadi, baru bisa ada kalau orang-orangnya tuh banyak yang mau berubah. Mungkin gak harus semua, tapi banyak atau mungkin mayoritas itu mau berubah kan. Kalau dalam bullying, dalam kekerasan seksual yang kemarin ada sempat viral juga kasusnya, sebenarnya tuh satu yang masih banyak disalahpahami adalah kalau kita diam berarti kita nggak setuju. Tapi enggak, diam tuh berarti kita setuju. Kalau kita ngelihat ada sesuatu nih, terus kita diem, terus nanti kita bilang kayak, tapi kan kita nggak ikutan. Aku ada di grup itu, tapi aku nggak ikutan. Tapi kan kamu diem, berarti kamu sebenarnya kayak setuju-setuju aja gitu. Kalau misalnya diem berarti itu apa ya? Bentar aku tuh kepikiran. Ada satu quote, aku lupa intinya. Kalau misalnya if you are silent, you're on the side of the oppressor. Jadi kayak kalau kita diem ya itu udah nunjukin kalau kita ada di sisi yang jahat gitu. Kalau kita ada di sisi orang yang salah dengan kita diem. Itu yang sebenarnya harus bisa dibiasakan sih. Mungkin kita masih agak takut untuk kayak apaan sih gak lucu gitu, apaan sih gak boleh kayak gitu tahu gitu. Kita mungkin masih takut kayak gitu karena kita takut dibilang gak asik. Karena kita takut dibilang, yalah baperan lu kayak gitu aja, ini kayak gitu aja kok ribet banget gitu. Apalagi kalau sekarang tuh seringnya aku banyak diceritain kalau dia stand up untuk kayak membela bullying tuh suka diledekin, SJW lu gitu. Tapi padahal kayak ya emang kenapa? Emang kenapa kalau kita baper, emang kenapa kalau kita SJW? Emang kenapa kalau kita lebay? Emang kenapa kalau kita peduli gitu? Ya udah,
itu bukan sesuatu yang memalukan sih menurut aku. Setelah riset panjang KWI sampai hari ini cenderung fokus ke isu bullying ini, kenapa sih orang tuh suka ngebully orang? Karena nggak suka sama dirinya sendiri, kebanyakan gitu. Kayak when you don't like yourself, you will try everything to project it to other people. Karena kayak ketika orang nggak suka sama dirinya sendiri, ketika orang nggak bisa menerima kekurangan dirinya sendiri, dia akan mencari cara dari luar untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Kayak ada namanya false attribution error. Jadi kayak dia ketika kita melakukan sesuatu dan kita salah, kita akan menyalahkan eksternal. Kayak misalnya kita ngebully, kita akan menyalahkan, kita bilang kayak iya soalnya aku bla bla bla, soalnya aku kebiasaan kasar, soalnya aku dulu dibully, soalnya aku apa gitu. Tapi kalau ada orang lain melakukan hal yang salah, kita akan bilang dia mah orangnya emang kayak gitu, dia mah emang ini orangnya itu mah gara-gara dia negatif aja, gara-gara dia yang salah gitu. Jadi kalau orang lain yang melakukan, kita bisa menerima kalau itu salah. Tapi kalau kita yang melakukan, kita akan mencari 1000 alasan untuk bilang kalau itu nggak salah. Dan makanya dari awal ngebully ya itu karena dia nggak tahu, dia mencari alasan untuk membuktikan bahwa itu nggak salah. Dia mencari alasan untuk gimana caranya orang lain itu bisa berada di bawah dia. Kapan pembuli ini akhirnya akan bisa berubah? Apakah ketika dia mendapatkan pencerahan, itu dengan cara apa dia dapat pencerahan? Itu satu. Kedua, apakah ketika dia merasakan sakit yang akhirnya dia nggak bisa toleransi lagi? Kayaknya harus dari dalam diri dia. Dia harus sadar. Sebenarnya dengan menerima diri sendiri itu sih. Kayaknya pembuli itu akan berhenti kalau dia tidak merasa membuli orang lain itu memberi dia kepuasan lagi gitu. Dia akan berhenti kalau dia ngerasa kayak ya udah sih ngapain ngebully. Aku kan ketika bikin buku, aku tuh wawancara banyak orang kan. Salah satunya tuh pembuli yang udah tidak jadi pembuli, yang udah beneran, maksudnya bukan gak jadi pembuli tuh bukannya menormalisasi ya, dia udah beneran kayak gue dulu memang ngebully tapi gue sekarang tidak setuju dan gue menentang banget, gue akan membela supaya bullying itu gak terjadi lagi gitu. Dan dia tuh ngomong gitu, dia berhenti bullying itu gara-gara ya udah gak ada kepuasan lagi. Karena mungkin dia udah nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau dulu dia gak ngerasa nyaman, jadi dia ngerasa harus ngebully orang lain dulu untuk dia bisa ngerasa lebih baik gitu. Dan menurutku ini memang masalah kompleks juga sih. Karena kalau kita 100% look up-nya benar-benar ngelihat ke individu, ada peran sistem juga yang kayak bikin kita tuh terstimulus, kayak ngedorong kita untuk coba hardik, coba ejek dia atau segala macam. Dan gak tahu rasa puas itu akhirnya gak tahu ya kapan manusia tuh puas ya. Iya. Itu kayak masih jadi pertanyaanku sampai sekarang. Karena kayaknya manusia rasa-rasanya gak pernah puas kecuali dia yang naruh batas gitu tentang dirinya sendiri. Nah, akhirnya bullying dan pendidikan emang gak benar-benar bisa dipisahkan. Betul. Karena itu berkaitan dengan pembangunan karakter, pembangunan mental, dan bagaimana intervensi yang harusnya dilakukan oleh stakeholder terkait itu harus benar-benar serius gitu, nyentuh akar. Bukan cuma kayak ngerjain kayak pemadam kebakaran gitu. Muncul api, udah disemprot air. Nah, apa yang mesti paling bisa kita lakukan untuk seenggaknya tuh bukan hanya nyabutin daunnya gitu, tapi mungkin kita bisa nebang dari akarnya. Kayaknya sih dengan menjadi satu, ini aku nggak tahu ya, ini apakah ini jawabannya atau tidak, aku tidak bisa bilang ini pasti akan jadi jawabannya. Tapi kayaknya dengan menjadi pendengar yang baik. Itu. Karena kalau biasanya kan orang kalau misalnya perasaannya dipendam, kalau dia ngerasa di-judge dan dia tidak disukai sama orang lain, yang ujungnya dia akan membuli, itu karena dia gak pernah didengar kan sebenarnya. Karena dia ngerasa bahwa ya gak ada yang ngerti nih masalah dia seperti apa. Gak ada yang ngerti dan gak ada yang mau ngerti masalah dia seperti apa. Kalau dia cerita ini nanti diledekin. Begitupun dengan korbannya. Korbannya juga gak pernah berani ngomong ya, karena kalau ngomong gak didengerin, orang bakal kayak ya udahlah itu mah kamu baper aja kali gitu. Pembulinya kalau ngomong, dia cerita misalnya dia butuh pertolongan, orang jadi gak mau nolongin, kayak enggak kamu pembuli, males gitu. Padahal dalam kasus bullying, korban sama pelaku tuh dua-duanya butuh pertolongan. Bukan berarti pelakunya udah pasti 100% salah dan dianya yang ibaratnya akarnya dia dicabut gitu, enggak juga. Karena sebenarnya kayaknya itu kita semua tuh responsible lah yang bikin ininya tuh seperti ini gitu, bikin keadaannya seperti ini. Gimana jadi pendengar yang baik Kak dalam situasi yang hari ini tuh penuh echo chamber gitu, kayak kita bahkan ngomong apapun kayaknya itu tuh omongan kita balik lagi ke kita. Kalau kita tarik konsepnya ke bubble algoritma ya,
Tapi konteks nyata itu pun berlaku gitu, karena kan nggak tahu ya, grup-grup orang juga akhirnya kayak aku rasa makin niche gitu ya, makin bertemannya mah yang punya kesamaan yang sama. Nah, gimana ya kita jadi pendengar yang baik dengan segala yang mungkin apa yang terjadi hari ini gitu. Iya, kayaknya dengan mau berempati, mau menempatkan diri di posisi orang lain sih sebenarnya. Itu paling berguna menurut aku. Tapi biasanya tuh justru datangnya ya dari, balik lagi ini semua akan selalu berhubungan dan ini pasti akan menjadi sesuatu yang akan selalu kompleks kalau dibahas. Tapi sebenarnya balik lagi ke parenting, balik lagi ke orang tua. Kalau misalnya dia dari kecil nggak belajar untuk didengar, nggak belajar bahwa dia bisa didengar, nggak belajar juga untuk mendengar, ya akan sampai dewasa dia akan terbiasa kayak gitu. Dia akan merasa bahwa komplain itu sama dengan salah, bahwa kalau dia ngeluh itu sama dengan salah. Padahal sebenarnya ngeluh tuh hal paling gampang yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah kan sebenarnya. Begitupun ke pertemanan gitu, karena biasanya jadinya kalau di pertemanan kita akan ada tendensi untuk apa ya, people pleasing gitu loh, untuk kayak ya dia bilang dia maunya aku denger A nih, ya udah aku ngomong A. Dia maunya aku ngomong B nih, ya udah aku ngomong B gitu. Padahal kayak I don't think it will hurt to be more direct, to be more open aja, dan tidak tidak terbiasa untuk sebelum orang ngomong tuh kita udah ada judgment tertentu kan. Jadi ya itu yang bikin akhirnya jadi balik lagi kan. Sebenarnya ketika dia ngomong kita kayak nggak percaya apapun yang dia bahas gitu. Oh. Ini ada kaitannya sama ini gak sih Kak? Kayak aku coba nyambungin antara pendidikan, bullying, parenting juga ya, mungkin the whole system ya. Fear based. Jadi kayak aku ngerasa pendidikan kita hari ini juga kebentuk tuh karena rasa takut gitu. Takut apa ya, aku masuk ke dokteran lah, takut nanti misalnya gue gak bisa dapat kerjaan yang mapan. Atau misalnya gue mau masukin anak ke sekolah swasta, takut nanti kalau misalnya di negeri ya dia gak dapat guru yang capable atau dan segala macam. Dan sampai akhirnya ya ujung-ujungnya juga ke apa ya, bicara tentang ekonomi juga gitu. Nah, betul. Gimana rasa takut ini akhirnya kayak ngebentuk banyak hal gitu, terutama dalam pertumbuhan kita sebagai anak dan juga mungkin ya pandangan kakak soal apa sebagai praktisi di pendidikan. Kayaknya memang justru kan banyak yang menjadikan rasa takut itu tuh untuk motivasi ya. Kayak misalnya sekolah, kalau misalnya nggak rajin sekolah nanti misalnya nanti nggak dapat kerja, kalau nggak sekolah nanti jadi bodoh, jadi apa yang kayak gitu-gitu. Tapi memang kita tidak terbiasa memandang itu dari sisi lainnya kan sebenarnya. Kita tidak biasa memandang kayak kamu sekolah, kalau sekolah kamu jadi tahu banyak hal. Jarang banget kita dengar kayak gitu. Kita dengarnya selalu kamu sekolah, kalau enggak nanti kamu jadi gelandangan misalnya gitu. Kalau enggak nanti kamu enggak dapat kerja, nanti kamu miskin bla bla bla. Tapi kita selalu dengar tapi kita enggak pernah dengar kayak, bukan enggak pernah, jarang. Kita jarang banget dengar kayak sekolah biar kamu tahu banyak hal, biar kamu bisa jadi astronot, biar kamu bisa apa gitu. Jadi memang pandangannya fear based itu tuh kayak membiasakan, dan itu dari kecil juga ya, parenting juga kayak gitu. Ya aku termasuk salah satu yang ini kayak kadang-kadang tuh kalau anak kecil misalnya nggak boleh makan apa gitu, nggak boleh makan es krim gitu, dibilang kayak enggak, kalau makan es krim itu nanti sakit perut. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kayak nggak dikasih tahu alasannya gitu, selalu dikasih sesuatu yang menyeramkan. Nggak boleh ke sana, nanti ada setan di sebelah sana gitu. Kebiasaan kayak gitu, dan jadinya mungkin itu yang akhirnya membangun kita biasa melihat anything from a negative point of view gitu. Kita selalu melihatnya limitasinya, bukan bukan opportunity-nya dari sebuah kejadian ya. Menurutmu Kak, kita udah di jalur yang benar gak sih sistem pendidikan kita sekarang? Pertanyaan sulit. Dengan apa yang kamu temuin juga ya, misalnya bandingin beberapa hal mungkin di negara-negara lain, dan kamu lagi bangun salah satu startup yang bekerja di situ juga. Aku gak bisa bilang 100%, aku gak bisa bilang 100% benar atau 100% salah, tapi aku bisa bilang bahwa memang masih banyak banget yang bisa diperbaiki, terutama ya di hal yang sifatnya misalnya mungkin lebih ke karakter atau kayak kasat mata gitu. Mungkin kalau dari nilai itu kan kelihatan ada angkanya, tapi kalau kayak dari bullying, dari rasa aman di kelas, dari apa itu kan indikatornya agak bingung ya, karena gak beneran bisa kelihatan gitu. Itu yang masih banyak banget PR, karena kita banyak memilih untuk menutup mata di bagian itu. Kita fokus ke ya udah yang terukur aja. Padahal yang terukur itu bisa meningkat kalau yang kasat mata ini kayak rasa aman dan lain-lain itu udah bisa terpenuhi.
Karena kan kalau di kayak piramida kebutuhan manusia kan rasa aman tuh paling bawah kan. Ya kalau itunya nggak ada, mau sampai atas juga itu pasti akan gampang roboh gitu bangunannya. Menurutmu ini udah meledak gak sih Kak, atau nunggu waktu lagi gitu? Karena kayak aku ngelihat kayak beberapa dalam, kayak kita ngelihat lah, kadang tuh potongan-potongan sosmed memang bisa menipu, tapi ada yang jujur juga gitu. Kayak kita ngelihat fenomena di mana guru kayak anak terang-terangan gitu mukulin guru. Iya. Bahkan fenomena justru anak sekarang yang ngebully guru. Iya. Jadi guru akhirnya takut juga gimana mendidik ataupun memberikan bahan pengajaran ke anak, gitu. Mesti lebih hati-hati dan mungkin lebih takut nge-explore lagi. Nah sebenarnya aku pengen nanya soal ini nih, sebenarnya kaitannya itu benangnya di mana sih sebenarnya? Kayak ada nggak sih satu core value yang mungkin tuh kayak kita tuh nggak terlalu prioritasin di situ. Kayak dulu tuh kayak kita selalu cukup sering dengar revolusi mental. Iya. Which is kayak aku ngerasa bahwa ini keren. Tapi selalu tuh berhenti di jargon aja. Ya mungkin stop bullying tuh banyak banget tuh. Kayak kita kan ngeliat di mana stop bullying. Betul. Berhenti melakukan kekerasan. Tapi kok itu tuh nggak nempel di hati. Nah kira-kira kenapa itu nggak nempel kira-kira? Oke. Ya itu betul sih. Aku juga memperhatikan itu. Kayaknya kalau dalam kayak karakter pendidikan gitu, aku merasa I'm not an expert, tapi kalau aku harus memberikan pendapat, aku merasa memang kita tuh banyak fokus ke what's next. Kita banyak fokus ke kayak inovasi apa lagi, tapi kita nggak fokus memperbaiki apa yang udah ada. Jadi ibaratnya kayak kita bangun rumah nih, rumahnya tuh udah mau roboh, tapi kita fokus ini pagarnya diganti warna apa lagi. Ini gimana caranya pagarnya kelihatan lebih premium. Padahal itu di dalam itu di fondasinya itu semua udah kropos, udah tinggal roboh doang itu rumahnya. Kayak kita tuh sering banget banyak keputusan-keputusan yang dilakukannya seperti itu. Baik itu ini sama siapapun ya. Tapi keputusan-keputusan tuh banyak banget yang dilakukan seperti itu. Dan jadinya ketika inovasinya lebih baik, seakan-akan inovasinya tuh nggak akan pernah berguna karena memang dasarnya nggak pernah dibenerin. Kayak sekarang mungkin dengan ada yang tadi misalnya kayak stop bullying gitu ya. Ada nih gerakannya, ada nih platform untuk melaksanakan gerakannya. Tapi karena dasarnya pengetahuan bullying itu apa, cara ngebedain bullying sama bercanda itu seperti apa, itunya aja nggak ada yang tahu, yang nggak akan jadi apa-apa itu si jargon stop bullying itu yang diucapkan terus gitu. Karena ya itu adalah pagernya dan pengetahuan itu adalah fondasinya, pengetahuan itu yang belum didapatkan, tapi udah dipaksa buat ngecat pagar depannya. Aku bisa bilang kita kekurangan foundation gak sih, kayak mulai dari benar-benar mikirin pondasinya kayak langkah pertama. Jadi kayak kita kan langsung kayak lompat lantai ketiga gitu, kayak misalnya nyuruh anak-anak belajar AI gitu, matematika, coding dan segala macam. Yang menurutku yang paling penting kan dulu critical thinkingnya diasah. Betul. Bagaimana dia menghitung minimal ngerti algoritma, logaritma segala macam, matematika dasar dan lain-lain. Dan kadang itu yang ngerasa bikin kita kayak aku bahkan kayak kebingungan gitu. Ini arah pendidikan dan arah negara kita sebenarnya mau ke mana sih sebenarnya? Dan kita kan sebagai, aku nggak cuma pengen bilang bahwa kita cuma anak ABK di kapal ya. Dan kita bisa jadi pengemudi juga. Kita punya peran juga di kapal yang besar ini. Tapi kayak aku nggak tahu peta ini akan kemana. Dan aku pengen nanya soal sejauh mana pendidikan dan terutama fokus terhadap menciptakan ruang aman dalam kelas, dalam apapun tuh, itu tuh mungkin bisa jadi game changer gitu untuk mungkin pendidikan kita ke depan. Dan ya kenapa, anggaplah kalau ada pemerintah di depan dan mendengar ini, ya kenapa mesti mereka eksekusi tentang fokus di situ Kak? Karena itu dasarnya sih sebenarnya. Karena pendidikan, pengetahuan dan rasa aman itu tuh sebenarnya dasar dari semua masalah yang kita rasakan gitu. Kayak kenapa orang banyak ngebully? Karena dia nggak tahu, bisa jadi ya. Karena dia nggak ada pengetahuan gitu. Kenapa orang tuh banyak banget gampang kemakan hoax? Kenapa orang gampang banget ngebully, nge-cyberbully orang di internet? Itu karena dia nggak tahu, karena nggak ada pengetahuannya. Ya makanya kalau misalnya udah tahu, kalau misalnya punya dasar pengetahuan itu, kan jadi bisa lebih lebih bijak lah ya. Dan itu didapatnya dari mana? Dari pendidikan. Dari pendidikan yang seperti apa? Dari pendidikan yang aman, dari pendidikan yang nyaman. Karena kalau dia nggak aman di sekolah, dia kayak nggak nyaman berada di kelas,
masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu pelajarannya. Makanya banyak yang benar-benar nggak kayak nge-black out, misalnya anggaplah dia, aku pernah dapat cerita dia dibully sama guru matematika, jadi setiap pelajaran matematika itu kayak hilang gitu, kayak keblur gitu, ingatan di otaknya tentang matematika tuh hilang, karena di situ dia tidak merasa nyaman. Jadi dia beneran ya udah, aku akan menghapus memori itu karena matematika itu dikaitkan dengan guru yang ngebully dia gitu. Ya. Aku yakin sih Kak, kamu udah cukup riset dan cukup melihat dari berbagai sudut pandangnya. Ada nggak sih contoh negara yang kayaknya cukup berhasil, mungkin nggak sepenuhnya mengamputasi atau menghilangin masalah bullying, ciptaan ruang aman? Ada nggak sih salah satu contoh negara yang kayaknya nih bisa diterapkan di Indonesia? Yang cukup menarik pendekatannya terhadap siswa gitu, atau mungkin ke sistem pendidikannya. Kayaknya aku lebih banyak, mungkin aku nggak riset terlalu banyak negara ya, tapi aku beberapa kali tuh sering banget melihat ada sekolah-sekolah di Finlandia, ya kita tahu lah ya, Finlandia kan negara yang paling ini ya pendidikannya, dan orang-orangnya juga bahagia gitu ya. Karena dia beneran ngasih full kayak ngasih full control tentang pendidikan tuh ke anaknya. Ada beberapa sekolah-sekolah yang pernah aku lihat, dan ini pernah aku bahas juga di kelas. Itu tuh dia beneran kayak belajarnya tuh ya anaknya maunya belajar apa, dia sendiri yang nyusun kurikulumnya gitu. Anak-anaknya ini rembukan untuk mereka nyusun kurikulum, lalu mereka belajar. Walaupun mungkin nanti kurikulum yang jadi itu bukan kurikulum yang paling akademik, tapi setidaknya dengan mereka ngumpul, dengan mereka nyusun, itu udah mereka belajar hal baru. Mereka belajar kolaborasi, mereka belajar mungkin negosiasi antara satu sama lain. Terus ketika melakukannya mereka juga senang karena mereka tahu mereka suka dan mau belajar itu. Jadi ada rasa senang, ada rasa suka, ada rasa pengen tahu yang didapatkan dari belajar. Dan mungkin kita kebanyakan masih nggak tahu masih nggak punya perasaan itulah ketika approaching hal-hal yang sifatnya kayak sekolah, kuliah gitu. Makanya banyak yang merasa kayak ya udahlah sekolah yang penting lulus, kuliah yang penting lulus gitu. Iya, kayak mungkin ya beberapa mereka terutama di Finlandia kan dia kayak diberi kebebasan gitu kan buat mengeksplor. Salah satu yang menarik sebenarnya aku temuin juga di Jepang sih Kak. Kayak aku cukup ngikutin bagaimana kita bisa lihat cara mereka ngekemas budaya populer. Bullying itu tuh kayak yang awalnya dia nunjukin di beberapa anime, di beberapa manganya, di beberapa drama Jepang, kayak ya awalnya ada perilaku bullying, kemudian dia transform jadi baik gitu, tapi nggak langsung wah tiba-tiba kayak misalnya ngejelasin bahwa stop bullying, kayak nggak pernah kayak gue lihat ada orang-orang kayak gitu, tapi dia ngebangun cerita, dia ngebangun storytelling, dan sepowerful itu sih menurutku cerita. Menurutmu gimana Kak dari buku yang kamu tulis dengan akhirnya sekarang merangkai lewat tulisan melalui konten, sepenting apa cerita tuh sebagai medium penyampai pesan untuk menyampaikan sesuatu? Menurut aku cerita tuh bisa jadi kayak contoh mungkin ya buat mereka, karena kan banyak kan kalau dulu kan suka dibilang buku adalah jendela dunia, karena ya banyak hal yang kita tahu ketika kita baca buku, bukan karena harus baca buku, tapi karena mungkin ketika baca buku dulu, misalnya aku baca buku tentang apa gitu yang settingnya dia di Eropa, aku jadi tahu oh di Eropa itu ada salju misalnya, oh jadi tahu kalau di sana tuh ada garden gnome itu loh yang suka ditaruh-taruh ditaruh-taruh di mana, itu aku jadi tahu tuh gara-gara buku, gara-gara cerita. Hal-hal kayak gitu kan kayak mengenalkan dunia di luar yang biasa kita lihat di sekitar kita, dan jadinya itu mengajarkan sesuatu. Dan makanya dari cerita itu tuh kayak pengen ngasih tahu kalau misalnya contohnya misalnya dari buku aku ya mau ngasih tahu kalau kamu menjadi teman yang baik, kalau kamu menjadi teman yang suportif, teman kamu nanti kayak gini loh, jadi seneng, jadi bahagia, jadi menemukan warnanya kembali gitu. Karena mungkin dia kalau melakukan itu di real life, dia nggak benar-benar melihat itu, dia nggak melihat dari point of view temannya, tapi dari buku itu dia jadi mengetahui point of view orang yang dibully itu seperti apa, point of view orang yang diterima menjadi teman tuh seperti apa. Jadi kayak dia bisa belajar untuk melihat dunia dari berbagai perspektif lain yang mungkin belum pernah dia temui di dalam hidupnya gitu. Dan itu paling gampang dimengerti menurut aku ya, cerita, film, anything yang sifatnya ada ceritanya itu menurut aku paling gampang dimengerti lah. Cara kamu menulis buku The Missing Colors itu ya udah jadi bukti sih ya menurutku, karena udah jadi bahan ajar di salah satu kampus bergengsi, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi aku sedikit terpantik bicara soal kehilangan warna. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu tuh sebenarnya warnaku gitu? Di tengah banyaknya kayak, kayaknya pink warna kesukaanku deh, atau misalnya aku warna merah deh. Bagaimana kita
yakin bahwa ini warnaku gitu? Kayaknya kalau sekarang ya, aku merasa kayaknya nggak ada orang yang punya satu warna sih. Ya kita semua warna-warni deh. Karena kayak ya namanya kan hidup ya, kita kan dibentuk sama banyak hal gitu. Yeah. Tapi mungkin dari semua warna yang kita punya, kita akan ada menemukan satu hal yang kayak, oh ini aku banget nih gitu. Biasanya tuh kalau kadang-kadang kalau mungkin mirip-mirip lah kayak ngebahas tentang passion. Kayak kalau ditanya tentang passion, mungkin orang ngerasa kayak aku nggak punya satu passion. Ya mungkin nggak tahu aja, mungkin belum tahu. Ada beberapa hal bisa jadi passion tuh nggak harus cuma satu misalnya. Setuju. Jadi ada mungkin akan ada fase dalam hidup yang ngerasa kayak, oke, ini tuh hal yang paling bikin gue ngerasa penuh gitu. Ini hal yang paling bikin gue merasa bahagia. Dan itu nggak harus cuma satu. Dan itu juga nggak harus sesuatu yang ambisius menurut aku. Nggak harus sesuatu yang kayak, oh warna aku harus jadi yang seperti apa, aku harus suka yang apa, aku harus yang tegas, aku harus yang apa gitu. Ya enggak juga. Bisa jadi ya memang warnanya berbeda aja. Ada yang warnanya misalnya warnanya lebih bold, ada yang warnanya lebih soft gitu. Ya memang udah pasti akan nggak bakal sama aja gitu. Dan bisa jadi hari ini warna kamu kuning, besok warna kamu hijau, itu juga bisa. Jadi ya itu sebenarnya evolving aja sih. Ya. Ini kita bicara tentang warna tapi bukan warna ya. Karena ini lebih kompleks dari yang kita kira, tapi ini sangat menarik karena aku rasa bahwa memang apa yang kita sebut sebagai passion tadi, apa yang kita sebut mungkin warna dalam tanda kutip itu tuh nggak bisa kita temukan di luar gitu. Kayak kita mungkin bisa ngelihat banyak warna orang, warna yang mungkin kita lihat selalu tuh pasti rasa dari dalam gitu. Betul. Kayak nggak mungkin gitu, kayak kita tiba-tiba misalnya makan di salah satu restoran nasi goreng gitu, terus kayak sampai akhirnya nangis karena masakannya sangat enak, terus kayak tiba-tiba aku pengen jadi chef. Ya mungkin perjalanannya panjang ya untuk menemukan warna, dan kadang memang juga kita harus merevisi hidup kita, dan kadang kayak kita ketemu satu momen di mana kayak kayaknya harus begini deh dan segala macam. Nah, dari segala kompleksitas yang kita bahas tadi, apa yang harus manusia pegang Kak Wai selama mungkin hari ini kayak kita menjalani kehidupannya? Apa yang harus jadi? Aku yakin sih core value orang kan beda-beda ya. Iya. Tapi ya minimal ini nih yang harus jadi fondasi utama kita, bukan hanya lingkupnya individu tapi juga mungkin dilihat sebagai suatu bangsa. Fondasi apa itu kira-kira? Kayaknya fondasinya tuh sebenarnya satu hal yang aku rasa kayaknya apapun tujuan hidupnya, apapun jenis manusianya, bagaimanapun karakternya, itu fondasi dasar yang harus dipunya itu sebenarnya empati. Itu udah paling benar sih. Empati itu nggak harus ke orang, nggak harus untuk kayak menjadi orang paling baik gitu. Kita bisa kok jadi orang tegas, kita bisa jadi orang yang mungkin gaya kita ceplas-ceplos, gaya kita tegas, tapi kita berempati gitu. Karena berempati sama bersimpati kan beda ya. Dan berempati juga bukan berarti kita harus mengalah, kita harus jadi yang kayak soft spoken yang baik, yang enggak juga gitu. Karena mungkin ini banyak yang salah paham ya. Kalau empati itu berarti dia pengertian anaknya, karena pengertian berarti orangnya baik, orangnya lembut gitu. Ya enggak juga. Tapi kayaknya empati itu akan membantu kita as a human being untuk bisa belajar dari orang lain, tapi juga akan membantu kita as a human being untuk bisa hidup bermasyarakat. Wow. Aku juga masih belum nemu jawabannya sih Kak Wai soal masalah fondasi ini, karena menurutku tuh leluhur kita udah menciptakan fondasi yang begitu kuat menurutku. Bagaimana gotong royong tercipta, bagaimana narasi Bhinneka Tunggal Ika tercipta, bagaimana cerita Muhammad Yamin dari puisinya soal cinta tanah air itu tercipta, dan itu tuh kayak kita sebenarnya nggak kekurangan fondasi, kita kuat gitu sebagai bangsa, sebagai filosofi. Kita punya Tutwuri Handayani, kita punya filosofinya Ki Hajar, kita punya Tan Malaka ngajarin soal bagaimana pendidikan tuh harus tidak memisahkan antara gedung tinggi dengan masyarakat akar rumput, dan rasanya ada semua gitu. Dan aku berani mungkin bisa melihat bahwa kita gak bisa diremehin juga sama mungkin kurikulum di luar gitu. Enggak di Eropa atau apapun, kita harus cukup bangga gitu dengan apa yang kita punya. Tapi di tengah dari rusaknya keyakinan itu semua, sehingga kita mungkin mungkin aku nggak tahu ya, takut mungkin kembali ke akar, melihat kembali siapa diri kita yang sebenarnya, melihat warna yang mungkin tuh udah ada tapi kayak kita belum bisa lihat gitu.
Ini obrolan seru banget. Makasih Kawai. Aku cuma pengen nanya sebagai penutup. Apa obat yang mungkin Kawai itu udah siapin, terutama tentang masalah satu di pendidikan yang mesti disiapin, terus masalah bullying, dan satu di masalah parenting. Apa yang mesti kita mungkin siapin gitu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa lebih bahaya tuh di kemudian hari, terutama di 3 isu kunci itu. Kayaknya ini akan balik-balik lagi ke situ sih sebenarnya menurut aku, karena menurut aku ini sangat mendasar, dan aku rasa walaupun kayaknya kata-katanya cuman ini doang, tapi ini tuh kan artinya bisa banyak ya menurut aku. Tapi sebenarnya balik lagi ke cerita dan mendengar, ke budaya itu. Aku merasa itu satu hal paling dasar, satu hal yang harusnya diterapkan di semua ranah ya. Harusnya diterapkan di semua, di parenting, harusnya diterapkan di pertemanan, harusnya diterapkan di pendidikan, apalagi pendidikan. Tapi itu masih belum diterapkan. Karena kita fokusnya beda-beda, di parenting kita fokusnya apa, di pertemanan kita fokusnya apa, di bullying kita fokusnya apa, di pendidikan kita fokusnya apa. Kita tuh selalu melihat ini sebagai hal yang berbeda, padahal semuanya kan sebenarnya berkesinambungan. Jadi kayaknya yang perlu banget tetap dilakukan adalah membangun budaya untuk berani bercerita, untuk berani mendengar, dan itu dimulai dari orang tua, dimulai dari parenting di rumah. Di sekolah juga sama seperti itu. Kan kalau di sekolah kita sekarang kebiasaannya ya satu arah ya. Jadi itu berarti kan cuman mendengar, tapi tidak bercerita, tidak ngomong gitu. Kalau di bullying juga sama. Kita nggak cuman mendengar, kita nggak cuman bercerita, tapi ya harus 2 arah gitu. Kalau itu udah bisa ke-achieve, menurutku kalau itu udah bisa ke-achieve, kalau itu udah bisa terlaksana, itu akan mengubah banyak banget mindset, mengubah banyak banget cara kita berpikir, yang pada akhirnya itu akan sedikit demi sedikit meluruskan dan memperbaiki yang sekarang terjadi. Oh, thank you Kawai udah bersedia bercerita dan mendengar di cerita masyarakat. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang mungkin teman-teman cari. Dan sampai ketemu di episode cerita masyarakat selanjutnya.